Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buying, using, dan disposing. Di sini, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gengga Diparida dan rekan saya. Saya Lutfi Azahra. Next. Dua rekan kami nggak tahu ya kemana, jadi kita berdua. Sedang berhalangan hadir. Iya. Di sini akan dijelaskan oleh Lulu terlebih dahulu, silakan. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Pengertiannya, buying atau pembelian adalah tahap pertama adalah pembelian produk di mana konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga, merek, kualitas, dan kebutuhan pribadi. Pembelian juga bisa dipengaruhi oleh keputusan berbasis materi, seperti apakah barang tersebut terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, berkualitas, atau sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Selanjutnya, using atau pengguna adalah setelah membeli produk. Tahap berikutnya adalah penggunaan produk tersebut. Pada tahap ini, konsumen memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, jika produk tersebut adalah barang elektronik seperti smartphone atau komputer, maka tahap penggunaannya akan berfokus pada bagaimana barang tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lama dan intensitas penggunaan dalam memengaruhi umur dan kinerja barang tersebut. Disposing pembuangan adalah tahap terakhir adalah pembuangan produk setelah barang tersebut tidak lagi dapat digunakan atau dibutuhkan. Pembuangan ini bisa berarti membuang barang ke tempat sampah, mendaur ulang, atau bahkan menyumbangkan barang yang masih bisa digunakan orang lain. Pada zaman sekarang, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan dari pembuangan produk, dan banyak perusahaan yang berfokus pada cara membuat produk yang dapat didaur ulang atau mudah terurai secara ekologis. Proses ini sering digunakan untuk menggambarkan siklus hidup produk dari awal hingga akhir, dengan fokus pada cara kita membeli, menggunakan, dan akhirnya membuat produk tersebut. Selanjutnya, buying atau pembelian. Definisinya itu tahap pembelian melibatkan proses pengembalian keputusan konsumen untuk mendapat suatu barang atau jasa. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini adalah yang pertama itu ada faktor budaya. Budaya subkultur dan kelas sosial memengaruhi nilai, preferensi, dan perilaku konsumen. Yang kedua itu ada faktor sosial. Kelompok preferensi yaitu keluarga, teman, kolega, peran, dan status sosial memengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga itu ada faktor pribadi, usia, tahap, siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian konsumen memainkan peran penting. Yang terakhir itu ada faktor psikologis, motivasi, persepsi, pembelanjaan, keyakinan, dan sikap konsumen memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya itu ada aspek penting. Pengenalan kebutuhan atau need recognition. Proses pembelian dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Kebutuhan ini bisa dipicu oleh rangsangan internal, misalnya rasa lapar, atau eksternal, misalnya juga melihat iklan produk baru. Dan yang selanjutnya itu ada pencarian informasi atau information search. Setelah menyadari kebutuhan, konsumen akan mencari informasi terkait produk atau jasa yang dapat memenuhinya. Sumber informasi bisa berasal dari internal atau pengalaman pribadi. Eksternal bisa dari teman, keluarga, iklan, internet, atau ulasan. Atau sumber pemasaran juga, informasi dari perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada evaluasi alternatif atau evaluation of alternatif. Konsumen akan mengevaluasi berbagai alternatif produk atau jasa yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga, kualitas, fitur, merek. Proses evaluasi ini melibatkan pembentukan preferensi dan niat untuk membeli.
keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen akan membuat keputusan untuk membeli atau tidak membeli keputusan. Ini juga mencakup aspek lain seperti tempat pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Yang terakhir itu ada perilaku pasca beli atau post purchase behavior. Setelah pembelian, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka dengan produk atau jasa tersebut. Hal ini juga dapat memengaruhi kepuasan, loyalitas, dan kemungkinan pembelian di masa depan. Perasaan tidak puas atau disonansi kognitif dapat muncul jika ekspektasi tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu ada using dan akan dijelaskan oleh Ega. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tersendiri yaitu using atau menggunakan. Yang pertama itu ada definisi. Tahap penggunaan melibatkan bagaimana konsumen menggunakan produk atau jasa yang telah dibeli. Tahap ini penting karena mempengaruhi kepuasan konsumen dan potensi pembelian ulang. Lalu ada implikasinya tahap penggunaan bagi pemasar. Yang pertama ini ada instruksi dan panduan. Pemasar perlu menyediakan instruksi yang jelas dan mudah dipahami untuk memastikan konsumen dapat menggunakan produk dengan benar dan memaksimalkan manfaatnya. Yang kedua adalah desain produk. Desain produk harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang positif. Terus yang ketiga, layanan penggunaan. Dukungan pelanggan yang baik dapat membantu konsumen mengatasi masalah penggunaan dan meningkatkan kepuasan. Lalu yang terakhir adalah inovasi produk, yaitu memahami bagaimana konsumen menggunakan produk dapat menginspirasi inovasi dan mengembangkan produk yang lebih baik. Next. Lalu ada aspek pentingnya. Yang pertama ini adalah cara penggunaan. Bagaimana konsumen menggunakan produk sesuai dengan fungsinya atau bahkan dengan cara yang tidak terduga. Yang kedua, frekuensi penggunaan. Seberapa sering konsumen menggunakan produk atau jasa tersebut. Lalu ada pengalaman penggunaan. Keseluruhan pengalaman konsumen saat menggunakan produk termasuk kemudahan penggunaan, kinerja, dan manfaat yang dirasakan. Lalu ada konteks penggunaan, di mana dan dalam situasi apa konsumen menggunakan produk atau jasa tersebut. Lalu ada durasi penggunaan. Berapa lama konsumen menggunakan produk atau jasa dalam setiap sesi penggunaan atau selama masa pakainya. Next. Lalu ada disposing atau membuang. Disposing tersendiri adalah tahap pembuangan proses di mana konsumen mengakhiri kepemilikan dan penggunaan suatu produk. Ada implikasi dan keberlanjutannya. Memahami siklus konsumsi, menggunakan, membeli, dan membuang sangat penting dalam konteks keberlanjutan keputusan konsumen. Dalam setiap tahap memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Yang pertama, menggunakan. Cara penggunaan produk dapat mempengaruhi konsumsi energi dan sumber daya. Lalu membeli. Pemilihan produk misalnya produk ramah lingkungan atau frekuensi pembelian mempengaruhi permintaan sumber daya alam dan produksi limbah. Lalu ada yang ketiga itu adalah membuang. Cara pembuangannya tuh didaur ulang, digunakan kembali atau dibuang ke TPA. Menentukan jumlah sampah dan potensi pencemaran lingkungan. Next. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuang. Yang pertama ini adalah fungsionalitas produk. Apakah produk masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak? Yang kedua, usia produk. Berapa lama sih produk telah digunakan? Yang ketiga, perkembangan teknologi. Munculnya produk baru yang lebih canggih atau menarik. Yang keempat, tren dan gaya hidup. Perubahan selera dan preferensi konsumen. Yang kelima, kesadaran lingkungan, tingkat kepedulian konsumen terhadap dampak pembuangan sampah. Yang keenam, kemudahan daur ulang atau penggunaan kembali. Apakah ada fasilitas atau cara yang mudah untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali produk? Lalu yang terakhir adalah nilai sisa
apakah produk masih memiliki nilai jual atau nilai guna bagi orang lain. Contoh sederhananya adalah seseorang membeli sebuah telepon, genggam baru, yaitu berarti mereka membeli, yaitu buying. Ia menggunakannya untuk berkomunikasi, bekerja, dan hiburan selama beberapa tahun. Itu berarti using, yaitu menggunakan. Ketika muncul model baru dengan fitur yang lebih menarik atau, telepon yang lamanya itu rusak, ia memutuskan untuk menggantinya. Ia bisa saja kan membuangnya, telepon lamanya itu ke tempat sampah, namun ia memilih untuk menjualnya kembali secara, daring gitu kan, disposing jadinya dengan cara reselling. Next. Kesimpulannya tersendiri adalah siklus konsumsi yang terdiri dari tahap menggunakan membeli dan membuang adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Memahami setiap tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya penting bagi konsumen, produsen, dan pemerintah untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan keberlanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Astaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.